Assalamualaikum sahabat hikmah gelap. Pernahkah kita merasa menjadi hakim atas hidup orang lain hanya karena kebiasaan lama yang dianggap wajar? Di kampung Sukadamai, hal itu sudah seperti bagian dari udara yang dihirup sehari-hari. Di sana, tinggal seorang perempuan yang dikenal semua orang, bukan karena kebaikan, tapi karena komentarnya yang tajam dan tak kenal waktu. Namanya Burina. Dari cara orang memasak, memilih baju, sampai mengurus rumah tangga, semuanya bisa jadi bahan ocehan. Itu masak apa? Tumis atau gosong? Sindirnya suatu pagi. Rok ketat banget, mau ke pasar atau ke majalah, celetuknya siang hari. Tak ada yang luput dari pengamatannya. Suaranya nyaring, tatapannya tajam, dan komentar-komentarnya meninggalkan bekas yang tidak selalu bisa disapu waktu. Namun sebuah perubahan tiba tanpa aba-aba. Dalam sekejap, Burina bukan lagi sumber ocehan, melainkan sumber kejutan. Pagi itu, ia membagikan kantong-kantong beras ke rumah warga. Di antaranya ada Pak Badrun, tukang becak yang anaknya hampir putus sekolah. Lalu Mbak Yuli, yang sudah berbulan-bulan tak mampu bayar utang warung, mendadak mendapat kabar bahwa utangnya lunas, dan nama Burina disebut sebagai penolong diam-diam. Warga bingung. Apakah ini strategi baru untuk mengumpulkan perhatian? Apakah ada niat tersembunyi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggantung, namun tak satu pun berani bertanya langsung. Dan perubahan itu tidak berhenti di situ. Komentar-komentar pedas lenyap. Senyum mulai menggantikan bisik-bisik. Anak-anak yang biasa dibentak kini dibiarkan bermain di halaman rumah Burina tanpa diusir. Kampung itu mulai terasa ganjil dalam keheningan yang baru. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Burina berubah drastis? Sahabat hikmah gelap, kisah ini bukan sekadar tentang seseorang yang dikenal buruk, lalu berubah baik. Ini tentang penyesalan yang datang terlambat. Tentang bagaimana kita sering salah paham, sampai waktu tidak lagi memberi kesempatan. Silakan like, komen, subscribe agar ketika ada cerita penuh hikmah lagi bisa langsung muncul di notifikasi HP Anda. Pagi itu, matahari baru saja menyembul malu-malu di ufuk timur. Di kampung Sukadamai, biasanya pagi diawali dengan suara Burina. Namun kali ini, yang terdengar justru suara tawa anak-anak yang berlarian di halaman rumahnya. Tak ada bentakan. Tak ada komentar pedas. Hanya senyuman dari balik jendela, sosok Burina yang diam memperhatikan. Warga masih sulit percaya. Kemarin, Burina datang ke rumah Pak Badrun membawa sekantong beras dan sebuah amplop. Tak banyak bicara, hanya berkata, "Semoga membantu ya, Pak." Hari itu juga, ia mendatangi warung Mbak Yuli dan tanpa basa-basi membayar utang belanja yang sudah lama menggantung. Wajah Mbak Yuli memerah, matanya berkaca-kaca, tak mampu berkata apa-apa. Bisik-bisik mulai beredar di warung kopi. "Wah, jangan-jangan mau maju jadi ketua RT tuh," ujar Pak Karto sambil menyeruput kopi. "Atau jangan-jangan dia menang undian," sahut Bu Suminah setengah berbisik. Tapi di antara suara-suara itu, ada juga yang mulai merasa bersalah. Bu Darmi, yang biasanya paling sering membalas sindiran Burina dengan gumaman kesal, kini hanya terdiam setiap mendengar namanya disebut. Di rumahnya, Burina duduk termenung. Di depannya, beberapa kertas resep dokter tertata rapi. Tangannya mengusap perlahan dadanya yang terasa nyeri belakangan ini. Pandangannya kosong, sesekali matanya berkaca-kaca. Namun saat terdengar suara anak-anak tertawa di luar, senyumnya muncul kembali. Ada kehangatan yang lama tak dirasakannya. Warga semakin bingung. Beberapa mencoba mendekat, mencari kesempatan untuk bertanya. Namun setiap kali mereka mencoba membuka obrolan,
Burina hanya menjawab pendek dan kembali tersenyum. Tidak ada lagi komentar menyakitkan, tidak ada sindiran. Seolah semua kata-kata tajamnya telah menguap bersama waktu. Malam itu, kampung Sukadamai terasa lebih sepi dari biasanya. Di rumah masing-masing, warga memikirkan perubahan yang terjadi. Apa yang sedang direncanakan Burina? Dan mengapa tiba-tiba wajahnya yang dulu sering membuat jengkel, kini malah membuat hati terasa perih setiap kali mengingatnya? Sementara itu, di balik pintu rumah kecilnya, Burina duduk seorang diri. Di hadapannya, tersisa satu kantong beras terakhir. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Di matanya, ada sesuatu yang sulit ditebak, campuran harapan, penyesalan, dan mungkin persiapan untuk sebuah perpisahan. Pagi berikutnya, suara ketukan terdengar di pintu rumah Burina. Di luar berdiri Pak Badrun, membawa seikat pisang dan senyum malu-malu. "Bu, makasih ya kemarin, saya nggak tahu harus bilang apa," ujarnya pelan. Burina hanya tersenyum kecil. "Nggak usah dipikirkan, Pak. Semoga berkah," jawabnya sebelum menutup pintu dengan lembut. Di ujung gang, Bu Suminah dan Bu Darmi mengintip dari balik pagar. Mereka saling melirik, berbisik nyaris tanpa suara. "Kok makin aneh ya? Biasanya kan dia bakal komentar soal pisang itu," ujar Bu Darmi. "Iya, tapi sekarang malah senyum saja," sahut Bu Suminah pelan. Anak-anak yang biasanya menghindar dari halaman Burina, kini malah berkumpul di sana. Mereka tertawa, berlarian, bermain petak umpet tanpa khawatir dimarahi. Burina duduk di kursi rotan tuanya, sesekali melambaikan tangan atau memberikan kue kecil dari dalam rumah. Hati warga makin campur aduk. Ada yang mulai berpikir, mungkin selama ini mereka hanya melihat sisi luarnya saja. Sore itu, di warung Mbak Yuli, suasana makin ramai. "Aku dengar besok ada syukuran di balai kampung," ujar Pak Karto. Katanya yang urus Burina sendiri. Wajah-wajah heran memenuhi warung. Ada yang penasaran, ada yang khawatir, dan ada pula yang mulai merasa bersalah karena selama ini diam-diam menggunjing Burina di belakang. Di rumahnya, Burina tengah menyiapkan beberapa bingkisan kecil. Tangannya gemetar saat mengikat pita pada satu persatu kotak itu. Sesekali ia berhenti, menarik napas dalam-dalam, menekan rasa nyeri yang muncul di dadanya. Namun bibirnya tetap melengkung dalam senyum tipis. Di meja, surat dari dokter tergeletak, tak lagi tersembunyi. Di sudut amplop, terlihat tulisan kecil, hasil pemeriksaan terakhir. Menjelang malam, langit dihiasi bintang-bintang kecil yang berkelap-kelip. Di kampung itu, lampu-lampu di balai warga mulai dinyalakan. Kursi-kursi ditata, makanan mulai disiapkan. Warga berdatangan dengan penasaran, membawa serta tanda tanya di kepala mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa yang akan diumumkan? Di balik semua keramaian itu, Burina berdiri di depan cermin. Ia merapikan rambutnya, menyeka sedikit bedak di pipi, lalu menarik napas panjang. Dalam matanya, ada keteguhan yang baru pertama kali muncul. Malam itu, ia tahu segalanya akan berubah. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh kampung yang sudah lama mengenalnya. Malam itu, balai kampung penuh sesak. Warga berkumpul, duduk berjejer di kursi plastik yang sengaja disusun rapi. Anak-anak berlarian, sementara para ibu sibuk mengawasi dari jauh. Di sudut ruangan, hidangan sederhana sudah tersaji, nasi tumpeng, gorengan, dan teh manis panas. Semua bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan acara ini? Tak lama kemudian, Burina muncul di pintu balai. Senyum hangat tersungging di wajahnya.
Sekilas terlihat lebih pucat dari biasanya, tapi semangatnya tidak berkurang. Ia melangkah perlahan menuju depan ruangan. Bisik-bisik mulai terdengar. "Wah, itu dia datang," ujar Pak Karto pelan. "Cantik juga ya kalau Bu Rina senyum begitu," gumam Bu Suminah, setengah malu, setengah kagum. Ketika semua telah tenang, Bu Rina berdiri di depan warga. Tangannya menggenggam mikrofon, matanya menyapu ruangan perlahan. Suasana mendadak hening. Semua menunggu. "Terima kasih sudah datang malam ini," suara Bu Rina terdengar pelan, namun cukup jelas. "Saya tidak pandai bicara panjang. Selama ini, saya mungkin dikenal sebagai orang yang sering cerewet. Bahkan kadang melukai dengan kata-kata saya." Suaranya sedikit bergetar. Beberapa warga tertunduk, merasa malu. "Saya minta maaf untuk semua itu," lanjutnya pelan. Bu Rina menarik napas. Tangannya menggenggam amplop kecil yang sedari tadi ia bawa. "Malam ini, saya hanya ingin bilang bahwa hidup kita tak selalu panjang. Kadang kita berpikir masih ada besok untuk memperbaiki semuanya. Tapi ternyata, besok itu belum tentu datang." Tiba-tiba, suasana di ruangan berubah. Bisik-bisik menghilang, digantikan keheningan penuh tanda tanya. Warga saling melirik, ada yang mulai menebak arah ucapan Bu Rina. "Saya divonis sakit oleh dokter," ucap Bu Rina akhirnya. "Penyakit ini tidak akan lama memberi saya waktu. Jadi, sebelum semua terlambat, saya ingin menebus kesalahan saya. Bukan dengan uang, bukan dengan barang, tapi dengan hati." Hening. Beberapa mata mulai memerah. Bu Darmi menggenggam tangan Bu Suminah. Pak Badrun menunduk, memandangi lantai. Anak-anak yang biasanya riuh, kini hanya duduk terpaku di pangkuan ibu-ibu mereka. "Terima kasih sudah mau mendengarkan," ucap Bu Rina pelan. "Saya hanya ingin malam ini, kita semua pulang dengan hati yang lebih ringan." Ia menunduk hormat, lalu tersenyum. Dan malam itu, Kampung Sukadamai untuk pertama kalinya merasa kehilangan, bahkan sebelum perpisahan itu benar-benar tiba. Seusai pengumuman itu, balai kampung tak langsung bubar. Warga tetap duduk di tempat, sebagian terdiam, sebagian mulai mengusap mata. Keheningan yang aneh melingkupi ruangan. Bahkan anak-anak pun seakan paham, memilih berbisik pelan atau memeluk lutut ibunya. Bu Rina duduk di bangku terdepan, menatap ke arah warga dengan senyum lelah. Pak Badrun mendekat, menyalami tangan Bu Rina dengan erat. "Maafkan saya ya, Bu. Selama ini saya juga suka ngomong di belakang," katanya dengan suara parau. Bu Rina hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Sudah, Pak. Saya juga banyak salah," jawabnya lirih. Tak lama, Bu Suminah dan Bu Darmi datang bergantian. Mereka memeluk Bu Rina. Pelukan yang mungkin tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. "Maafkan aku, Rin," ucap Bu Darmi. "Aku sering ikut-ikutan ngomongin kamu." Bu Suminah hanya menangis pelan sambil memeluk dari samping. Malam itu, satu persatu warga mendekat, bukan untuk menuntut, tapi untuk meminta maaf. Hubungan yang selama ini rapuh oleh gosip dan prasangka, perlahan meleleh dalam kehangatan yang baru lahir. Bahkan Pak Karto, yang dikenal paling usil, hanya bisa tersenyum kaku sambil menggaruk kepala. "Kalau ada yang bisa kubantu, Rin, bilang saja," ucapnya pelan. Bu Rina menatap mereka satu persatu. Senyumnya tak pudar meski air mata mulai jatuh. "Terima kasih, semuanya," bisiknya. Di dalam hatinya, ada kelegaan yang sulit diungkapkan. Bukan soal berapa lama waktu yang tersisa,
tapi soal kesempatan memperbaiki sebelum terlambat. Di luar balai, angin malam bertiup pelan. Bintang-bintang gemerlap seakan ikut menyaksikan malam yang berbeda itu. Warga pun mulai bubar perlahan, namun tak ada wajah yang membawa senyum kemenangan atau tatapan mencurigakan. Semua pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Saat hampir semua warga pulang, anak-anak kampung berlari mendekat. Mereka menyerahkan seikat bunga liar pada Burina. "Ini buat ibu," ujar salah satu anak kecil dengan polos. Burina menahan tangis. Ia meraih bunga itu, memeluk anak-anak itu satu persatu. Malam itu, tanpa Burina sadari, sebuah keajaiban kecil terjadi. Bukan keajaiban yang menghapus penyakit, tapi yang menyembuhkan luka hati, baik di hatinya maupun di hati warga kampung. Sebuah pemelikan takdir yang lahir dari keberanian mengakui salah dan mengulurkan tangan lebih dulu. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda di kampung Sukadamai. Warga yang dulu mudah berselisih kini tampak lebih hangat. Bu Darmi yang biasanya enggan menyapa kini sering mampir ke rumah Burina, membawa sayur atau sekadar menanyakan kabar. Anak-anak kampung semakin sering bermain di halaman Burina, membawa tawa dan keceriaan yang dulu nyaris tak terdengar di sana. Namun di balik semua itu, Burina tahu waktunya semakin sempit. Tubuhnya semakin sering lemas, napasnya pendek-pendek, dan rasa nyeri di dadanya makin sulit disembunyikan. Meski begitu, ia tak ingin menyerah pada kesedihan. Setiap pagi ia tetap menyiram tanaman, memberi makan kucing liar di sekitar rumah, dan tersenyum pada siapa saja yang lewat. Suatu sore, Pak Badrun mengetuk pintu rumahnya. "Bu, besok anak saya ulang tahun. Kalau ibu kuat, datang ya. Anak saya pengen ibu ada," ujarnya dengan mata berbinar. Burina mengangguk pelan. "Insya Allah, Pak," jawabnya sambil menepuk tangan Pak Badrun. Di lain waktu, Mbak Yuli datang membawa sebakul pisang goreng. "Bu, cobain ya, ini baru belajar resep baru," ujarnya ceria. Burina tertawa kecil. "Wah, biasanya aku yang komentar. Sekarang aku bilang, enak sekali, Mbak." Mereka tertawa bersama, tawa yang dulu tak pernah muncul di antara mereka. Namun tak semua hari cerah. Malam itu, ketika hujan rintik mulai turun, Burina duduk termenung di kamarnya. Di meja, ada foto almarhum suaminya. Ia menyentuh bingkai foto itu pelan. "Aku sudah mencoba, Mas, semoga Allah menerima semua ini," bisiknya. Di luar, terdengar suara ketukan pelan. Anak-anak kampung muncul membawa lampion kecil. "Bu, mau lihat bintang jatuh?" teriak salah satu dari mereka. Dengan tertatih, Burina melangkah ke beranda. Di sana, ia duduk ditemani anak-anak, menatap langit gelap yang sesekali diterangi cahaya. Wajahnya lelah, tapi senyumnya tetap hangat. Di hati kecilnya, Burina tahu waktunya tak lama lagi. Namun malam itu, ia merasa tenang. Ia tak lagi sendiri. Ia tak lagi dikelilingi gunjingan atau bisik-bisik. Yang tersisa hanyalah tawa anak-anak, hangatnya persahabatan, dan kedamaian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di kampung kecil itu, bintang-bintang malam seolah tahu. Mereka berkedip lebih terang, seakan ikut memberi salam untuk perempuan yang selama ini tak pernah mereka abaikan. Pagi itu, kampung Sukadamai diselimuti suasana yang tak biasa. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi warga sudah berkumpul di depan rumah Burina. Kabar yang semalam hanya bisik-bisik kini menjadi nyata. Burina jatuh sakit lebih parah dan tak sadarkan diri. Di dalam rumah, Bu Darmi, Bu Suminah, dan Mbak Yuli bergantian merawat. Mereka membasuh wajah Burina dengan handuk hangat, memegang tangannya,
dan terus mengajaknya bicara meski matanya tertutup rapat. Anak-anak kampung duduk di tangga depan, memeluk lutut, menunduk diam. Suasana yang biasanya riuh kini berubah sunyi. Menjelang siang, Burina perlahan membuka mata. Tatapannya lemah, bibirnya bergetar pelan. "Terima kasih, semua," bisiknya. Pak Badrun yang berdiri di dekat pintu segera masuk, menggenggam tangan Burina. "Kami yang harus berterima kasih, Bu, maafkan kami." "Ya," ucapnya, suaranya serak menahan tangis. Satu persatu warga mendekat. Tidak ada kata-kata panjang. Hanya genggaman tangan, senyuman, dan bisikan maaf. Mata Burina mulai berkaca-kaca. Dengan sisa tenaga, ia berbisik, "Allah sudah baik padaku, kalian juga." Di luar, langit mendung mulai cerah. Angin bertiup lembut, seolah membawa pesan bahwa semua luka perlahan terobati. Bu Darmi memeluk Bu Suminah, berbisik lirih, "Aku gak nyangka, Rin, kamu ngajarin kita semua sebelum pergi." Tak lama kemudian, Burina kembali terlelap. Namun kali ini, bukan karena kelemahan, tapi karena kedamaian. Warga kampung pun pulang satu persatu dengan langkah pelan, membawa kenangan yang akan mereka simpan lama di hati. Malam harinya, langit kampung Sukadamai kembali dipenuhi bintang. Anak-anak berlarian di bawah cahaya lampu, memandang langit sambil tertawa kecil. Kata Ibu Rina, "Bintang itu kayak senyum dari Allah," ucap salah satu anak. Di rumah Bu Rina, lampu tetap menyala lembut. Di dalamnya, keluarga dan tetangga bergantian duduk, mendoakan dalam hening. Di meja ruang tamu, bunga liar yang diberikan anak-anak masih tersusun rapi dalam vas sederhana. Seakan menjadi saksi bahwa cinta, sekalipun datang terlambat, tetap punya kuasa untuk mengubah segalanya. Dan malam itu, tanpa suara, kampung Sukadamai belajar satu hal penting. Maaf dan perubahan tak selalu datang saat kita siap, tapi selalu datang saat kita paling membutuhkannya. Wahai sahabat hikmah gelap. Beberapa hari berlalu sejak malam itu. Kampung Sukadamai perlahan kembali ke rutinitasnya, namun ada sesuatu yang berubah. Di setiap sudut kampung, terlihat jejak-jejak kebaikan kecil. Pak Badrun mulai sering membantu tetangga tanpa diminta. Bu Darmi dan Bu Suminah sekarang rutin mengunjungi Mbak Yuli, membawa makanan atau sekadar menemani mengobrol. Bahkan anak-anak belajar saling berbagi mainan tanpa ribut. Rumah Bu Rina kini sepi. Namun, bunga liar yang dulu diberikan anak-anak tetap terawat di dalam vas sederhana di ruang tamu. Setiap sore, anak-anak masih bermain di halaman depan, tertawa riang sambil mengenang ibu yang dulu terkenal galak, tapi belakangan menjadi sosok yang mereka rindukan. Suatu sore, saat langit kemerahan, warga berkumpul di balai kampung. Mereka sepakat membuat taman kecil di depan rumah Bu Rina. Sebuah taman sederhana, dengan ayunan dari ban bekas dan kursi kayu untuk duduk bersama. Di tengah taman itu, mereka meletakkan sebuah batu kecil bertuliskan, "Untuk Bu Rina, yang mengajarkan kami arti maaf dan perubahan." Malam itu, kampung Sukadamai diselimuti cahaya bintang. Suasana tenang, penuh kehangatan. Tak ada lagi gunjingan tajam, tak ada lagi tatapan penuh prasangka. Yang ada hanyalah warga yang belajar memandang satu sama lain dengan lebih lembut, mengingat sosok yang pernah mereka salah pahami. Wahai sahabat hikmah gelap, kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang perubahan datang saat kita tak menduganya. Bahwa setiap orang punya kesempatan untuk menebus salah, bahkan di detik-detik terakhir hidupnya. Dan yang lebih penting, bahwa kita pun bisa belajar memaafkan sebelum penyesalan datang menyusul. Tidak perlu menunggu waktu genting untuk berbuat baik. Tidak perlu menunggu kesempatan terakhir untuk meminta maaf.
Karena pada akhirnya, kita semua hanyalah manusia yang saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling menguatkan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan ragu untuk berubah, jangan malu untuk mengakui salah, dan jangan gengsi untuk memaafkan. Karena saat kita saling mengulurkan tangan, kita bukan hanya mengubah diri sendiri, tapi juga dunia kecil di sekitar kita.